Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, pagi ini saya berhadapan kembali dengan pohon ini. Pohon ini sudah 2 kali kalau nggak salah saya buat kontennya. Dimulai dari pembuatan ranting. Jadi ini adalah jenis pohon beringin kimeng. Kalau nama lokalnya beringin kimeng. Kalau nama latinnya Ficus microcarpa. Dia adalah endemik dari negara Taiwan. Jadi ini pohon dari luar, tapi jenisnya sama dengan yang di Indonesia juga punya, Ficus benjamina, Ficus retusa, yaitu adalah Ficus beringin lokal benjamina dan beringin iprik. Nah, kalau di Taiwan ada beringin kimeng. Inilah yang disebut beringin kimeng. Ya, sudah setelah mengalami 2-3 kali penanganan, ini sudah lumayan. Jadi saya sudah sampai ke cucu ranting juga ini. Cucu ranting. Seperti kemarin, mungkin bisa di zoom. Jadi seperti kemarin saya menjelaskan pada konten beringin benjamina bahwa pertumbuhan perantingan karakternya berbeda antara beringin benjamina atau iprik dengan kimeng ataupun elegan misalkan. Ya, ini kimeng bisa dilihat di sini pertumbuhannya lebih rata. Jadi pertumbuhannya apa ini namanya? Ini sudah cucu ranting ini. Itu lebih rata, lebih cenderung ke atas. Lebih rata. Kalau beringin benjamina dia carut marut, bisa ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Ya, kalau kimeng ini bisa rata. Bisa dilihat ya, bisa dilihat perbedaannya. Nah, di sini lebih memudahkan kita untuk membuat perantingan atau mengatur perantingan. Ya, soal kecepatan membuatnya ya tentu saja kimeng lebih cepat karena dia lebih mudah diatur atau lebih teratur daripada beringin. Kalau beringin benjamina lebih tidak teratur sehingga kita harus mengatur setiap saat. Ini adalah tahap pembuatan cucu ranting. Nanti saya akan sharingkan pada konten kali ini bagaimana merapikan setelah dalam kurun waktu sekian, kurang lebih 6 bulan saya tidak pernah menyentuh lagi ini karena saya menginginkan adanya pertumbuhan yang signifikan. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa pohon sudah mempunyai banyak sekali cucu ranting. Nah, di tahap ini saya sharingkan bagaimana kita mengatur kondisi yang sekarang ini, artinya kondisi yang sudah mempunyai cucu ranting yang cukup gitu. Jadi di konten yang 1 dan 2 mungkin saya men-sharingkan bagaimana membuat anak ranting. Ya, di sini nanti bisa dilihat, linknya akan saya share di deskripsi. Kalau nggak salah penekanan kontennya tentang penataan bonsai tropis. Jadi memang bahan dari pohon kimeng ini sangat cocok sekali untuk dibuat konsep bonsai tropis. Karena apa? Karena banyak sekali mempunyai percabangan. Percabangannya besar-besar, powernya sangat besar. Jadi masing-masing power, masing-masing percabangan, bahkan ada yang anak pohon itu nanti akan kita keluarkan mahkota-mahkota. Disitulah ciri khas bonsai tropis saya terapkan dalam membuat pohon ini. Nanti akan kenapa saya memilih pohon ini? Karena itu tadi, karena memang dari gerak dasar ataupun dari basicnya dia sudah tropis banget lah gitu. Jadi kita ikuti bagaimana saya akan menata ulang lagi dalam kondisi yang sudah pada tahap pohon ini mempunyai cucu ranting. Sebelumnya saya akan merapikan pengawatan dulu karena banyak kawat-kawat yang kemarin kita lepas karena apa namanya sudah masuk. Mari kita lihat lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Nah, ini kondisi pohonnya. Ini dasarnya ya.
akar sudah sangat bagus, natural sekali. Inilah kondisi akar yang sudah kuat dan pertumbuhannya sangat natural. Tidak seperti diarahkan. Jadi dia memang sangat sesuai dengan kondisi batang dan cabang-cabangnya karena akar menyebar.
Ya teman-teman, ini udah selesai kita melakukan perapian kawat atau ada juga penambahan kawat. Jadi saatnya sekarang saya melakukan penataan. Nah kali ini karena tahapan pohon ini sudah mencapai perpecahan sampai ke cucu ranting, jadi ini adalah proses di mana saya harus membentuk kumpulan tajuknya. Jadi kumpulan tajuknya kita bentuk sedemikian rupa sesuai dengan posisi dan kondisi masing-masing. Tetap sama pada prinsipnya, kita akan menjaga jarak. Jaga jarak artinya memberi ruang, memberi space agar nantinya diperoleh apabila ada pertumbuhan ke depan, diperoleh ruang yang cukup atau jarak yang cukup sehingga satu sama lain tidak saling tumpang tindih. Selain itu, lagi-lagi kondisi matahari ataupun arah datang sinar matahari juga diperhatikan agar ranting-ranting yang berada di dalam bisa mendapat sinar dengan baik. Penataan pada pohon ficus tetap sama saja, yaitu mempunyai ciri khas tajuknya bertumpuk-tumpuk ya. Jadi seperti ini. Ini ada, nanti kita bangun sebuah kumpulan semi mahkota, kemudian di bawahnya ada, di bawahnya lagi ada, bila perlu sampai ke bawah lagi juga ada. Jadi yang sekarang nampak masih kondisinya masih belum terarah atau belum teratur. Nanti kita arahkan bagaimana supaya ada semacam gradasi. Jadi di sini kemudian sampai ke tengah bagaimana, kemudian yang ekor nanti kondisinya bagaimana. Nah, gradasi pertumbuhan inilah yang nanti akan menimbulkan kesan natural apabila sudah tercapai kematangan tertentu. Selain itu, pada saat kematangan tertentu juga karakter pohon akan keluar. Oke, langsung aja saya mulai dari kumpulan mahkota. Melihat dari seluruhan gerak batang pohon ini, dari awal saya sudah menentukan arah tumbuh akan sedikit mengarah ke arah sebelah sana. Jadi arah tumbuh akan saya arahkan sedikit ke sana. Maka di sini pas sekali posisi leher agak sedikit menghadap ke sana. Jadi nanti mahkota akan sedikit mempunyai arah tumbuh ke arah sebelah sana. Karena apa? Karena memang kekuatan di sebelah mana ini? Kanan pohonnya. Sebelah kiri ini kekuatannya memang lebih besar daripada kekuatan tumbuh yang berada di sebaliknya. Jadi di awal juga sudah saya utarakan bahwa ada beberapa cabang ranting yang harus saya perpanjang dulu, perbesar dulu untuk menimbulkan atau membuat semacam ekor di sebelah sini. Jadi pohonnya tidak simetris tapi asimetris, sedikit asimetris menuju ke arah sebelah sana. Oke, saya mulai dari mahkota. Jadi mahkota pada konsep bonset tropis tidak harus berasal dari sebuah terusan batang tunggal. Ya, di sini ada batang memang terusan jelas. Di sini akan dibangun mahkota, jelas. Tetapi bisa saja mahkota diperbesar oleh bantuan cabang-cabang yang lain. Semisalkan yang ini ada cabang, yang ini ada cabang, kemudian kemungkinan yang di sini juga ada. Jadi mahkota bukan hanya ini, bukan hanya satu mahkota ini, tetapi bisa dibantu dengan kumpulan tajuk yang lain. Tetapi mahkota utama tetap ini. Jadi di sini hanya membantu. Jadi nanti terjadi gumpalan mahkota tidak bulat seperti ini, tetapi ada semacam gelombang, ada semacam kontur. Ya. Pohon ini cucu rantingnya masih memerlukan pemilihan, tetapi saya belum melakukan. Jadi ini banyak sekali yang carut marut. Saya masih belum melakukan pemilihan. Saya hanya memasang kawat saja tadi. Jadi nanti setelah saya melakukan penataan, misalkan seperti ini, baru saya pilih mana yang tidak terpakai sesuai dengan penataannya yang telah dilakukan.
Sudah lumayan banyak ini ranting, anak ranting ataupun cucu ranting yang dihasilkan dari struktur atau apa ini, kerangka mahkota. Sudah bukan kerangka lagi, ini sudah bisa membentuk sebuah tajuk mahkota. Nah, di dalam satu kumpulan ini kita harapkan membuat penataan menyebar. Jadi dia bisa menguasai seluruh bidang ini. Jadi ruang kosong kita isi. Nah, ini kurang lebih susunan mahkota sudah saya bentuk. Jadi tetap pada mengikuti kekuatan tumbuhnya. Apabila ada kekuatan tumbuh, kebetulan ini kekuatan tumbuh utama, yaitu mahkota utama. Kemudian ini ada kekuatan tumbuh lagi, ini ada mahkota pendukung. Jadi seperti itu. Di sini ada tonjolan. Nah, itu nanti akan membentuk sebuah keindahan yang natural. Mahkota bentuknya sengaja tidak dibuat terlalu apa ini, kurvanya terlalu tinggi atau terlalu lancip. Jadi kita datar saja, karena sifat pohonnya dari awal atau karakter tumbuh pohonnya dari awal sudah menyebar. Jadi sangat cocok apabila saya membuat parabola mahkotanya tidak terlalu tinggi, jadi landai. Nah, dari sini saya akan melakukan koreksi. Bisa dilihat ya. Jadi setelah penataan ini, banyak cucu ranting yang tumbuhnya tidak seirama dengan penataannya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini dibuang dulu. Yang terlalu banyak di sini dikurangi supaya tidak terlalu berdekatan nanti tumbuhnya. Nah, seperti ini. Yang di belakang dibuang dulu, yang berdekatan dikurangi. Nah, ini dilakukan koreksi lagi untuk agar dapat konsentrasi tumbuh lagi. Jadi apa yang saya sisakan ini akan tumbuh dengan baik apabila saya mengurangi dulu yang tidak perlu. Nah, seperti ini. Yang di dalam ini dibuang dulu. Nah, ini kita buang dulu. Oke ya, saya teruskan dulu dengan membuat penataan secara keseluruhan. Nanti kita akan kembali setelah saya melakukan penataan ataupun pemilihan. Oh ya,
ada satu hal yang ingin saya sharingkan. Apabila kita dalam tahap atau dalam fase ini, apabila kita menginginkan untuk mengurangi panjang dari ranting, sebaiknya dipotong pas ada ruas pengganti. Jadi seperti ini. Misalkan ini terlalu panjang ya, saya mau potongnya di sini. Nah, jadi ini ada penggantinya. Ini juga terlalu panjang, saya mau potongnya di ruas yang ada ruas penggantinya. Nah, jadi yang kecil ini nanti sebagai penggantinya. Kalau ingin mengurangi panjangnya, ini boleh dilihat lagi. Nah, ini terlalu panjang, saya akan kurangi. Nah, jadi ada ruas penggantinya. Cara pruning dari awal sama dengan pohon beringin lainnya. Ficus lainnya caranya sama, yaitu dipotong tangkai daunnya. Khusus untuk kimeng dalam tahap ini, saya masih ingin memperpanjang cucu ranting. Jadi cucu ranting yang ada ini masih terlalu pendek, kurang lebih berukuran 2 cm sampai 5 cm, kurang panjang. Maka ujung dari setiap cucu ranting tidak saya potong. Masih memungkinkan untuk dia bertumbuh panjang lagi. Nanti kalau sudah dicapai pertumbuhannya ataupun panjangnya, baru kita kurangi. Cara menguranginya seperti tadi. Jadi kalau ini mau saya potong pas di ruas pengganti. Nah, ini ada ruas pengganti. Cara menguranginya seperti ini. Tetapi ini masih terlalu pendek-pendek semua, jadi terpaksa ujung-ujungnya ini belum saya potong. Jadi biarkan tumbuh. Nantinya kalau sudah matang betul, boleh kita potong ujungnya. Enggak masalah. Tidak masalah. Ya, jadi cara pruning, cara potong, cara penanganan tiap fase beda-beda. Ada sedikit yang kepingin saya sharingkan ini. Jadi seperti di awal saya sudah utarakan bahwa pohon ini akan mempunyai dominan kecenderungan tumbuh ke arah sebelah sana. Jadi di sini masih terlihat terlalu panjang. Jadi apabila saya menentukan arah tumbuh akan dominan ke sana, maka pertumbuhan ke sana itu diwujudkan lewat yang pertama menghadapnya mahkota. Kemudian susunan perantingan juga mempengaruhi kesan arah tumbuh. Jadi seperti yang sebelah sini, saya pikir masih terlalu panjang ke arah saya ini. Jadi akan beberapa ranting akan saya kurangi. Bisa diperhatikan ya perbedaannya jadi. Ya, dengan demikian kita udah bisa melihat kesan bahwa pertumbuhan di sini seolah-olah ada batasnya. Jadi yang ke sana seolah-olah tanpa batas. Artinya perantingan yang berupa ujung ataupun ekor kebanyakan nanti akan berada di sebelah sana. Di sini agak tumpul. Istilah saya agak tumpul. Nah, itulah beberapa contoh atau sebagian contoh
bagaimana kita mengimplementasikan pengaruh alam di dalam karya bonsai kita. Jadi arah tumbuh, kemudian kesan natural, kemudian kalau ada drama alam ya drama alam. Nah, itu kita sajikan agar presentasi pohon kita memang sebuah presentasi yang menggambarkan kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Diulang-ulang terus tidak masalah agar mengerti. Artinya dalam menyampaikan sharing, saya juga kepingin teman-teman bisa jelas, bisa clear menerima apa yang saya sharingkan. Tetapi mungkin karena adanya keterbatasan bagaimana saya berkomunikasi, juga bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi lebih baik saya ulang-ulang agar kita memang benar-benar tahu dan mengerti apa sebenarnya yang ingin atau poin yang ingin saya sampaikan. Nah, pohon ini sudah selesai. Sekarang bisa dilihat bahwa pohon memang sudah terencana dari awal bahwa adanya pengelompokan atau grup-grup sesuai dengan kekuatan tumbuhnya. Sama dengan kondisi pohon beringin Minyamina yang kemarin baru saja kita buat kontennya juga, hampir sama karakternya. Cuman pada Ficus microcarpa ini atau kimeng, dia pertumbuhannya lebih rata. Jadi lebih cepat jadi dibandingkan Benjamina. Karena Benjamina itu harus ngatur terus, pertumbuhannya tidak beraturan. Kalau ini kondisi sekarang ini saya tinggal nunggu cucu ranting ini agak panjang sedikit, kemudian main cutting udah kematangan terjadi. Karena apa? Karena basicnya atau akar, badan, cabang semua udah tua, udah cukup. Jadi kematangan perantingan lah yang kita capai sekarang ini, yang ingin kita capai. Tetap semangat teman-teman, terus berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Informasi ini adalah kaos yang kita produksi, yaitu akan diproduksi 12 edisi. Masing-masing edisi hanya dicetak 100 pieces. Jadi ini edisi yang pertama bulan Juni kemarin sudah sold out. Setiap kaos akan ada gambar bonsai yang berbeda, tentunya dari karya Bokop. Edisi untuk yang bulan Juli sudah mulai dirilis, silakan ikuti di Facebook saya. Segera dipesan karena ini limited, jadi kita hanya produksi 100 pieces saja. Oke, sekian, sampai jumpa pada konten saya berikutnya.